Tantangan ekonomi yang ada saat ini, tapi kita lihat bahwa tadi Ismaya Group menekankan tidak slowing down ya Pak, justru akan terus bertumbuh. Nah mungkin dalam 1 hingga 2 tahun ke depan rencana ekspansi atau penambahan outletnya sendiri seperti apa? Kita rencana tahun 2026 untuk open maybe 50 to 60 more stores, ya kan, di Jakarta and outside of Jakarta. And we are currently also looking at a few international expansion. Ya kan, mungkin banyak yang teman-teman yang belum tahu, tapi sebetulnya Ismaya itu juga udah di Dubai, di Malaysia, ya kan, sempat di China. And actually our Dubai outlets been there for 10 years, ya kan, and it's doing very well. Dan menurut kita sebetulnya banyak konsep Indonesia ini yang memang konsep yang dibuat di Indonesia ini is actually global standard. Ya kan, we can be proud to say that we can compete with global concepts. Ya kan. Yang cukup menarik tadi Dubai dan Malaysia, Ismaya Group juga sudah hadir di 2 negara tadi, bahkan China sempat ya Pak ya. Ke depan mungkin ada rencana ekspansi lagi di luar negeri Pak? Saya berharap untuk one of our project concept is called Semaja, ya kan, is a modern Indonesian restaurant. Saya terus terang berasa bahwa Indonesian food ini is underexposed globally, dan kita bikin konsep ini in hope that we can actually bring Indonesian concepts globally, ya kan, yang saya harap adalah mungkin Semaja bisa buka di kota-kota kayak Los Angeles atau kota-kota di London dalam beberapa tahun ke depan ini. Potensinya seperti apa sih Pak? Mungkin untuk Semaja sendiri di Los Angeles, kemudian London gitu, melihat preferensi makanan yang ada di sana? Justru that's interesting ya, karena terus terang kan kalau kita lihat nih, makanan Thailand is very popular in Australia, makanan Chinese very popular in the US, makanan India is very popular in England. Justru kalau menurut saya, makanan Indonesia ini is very flavorful. Cuman memang mungkin secara awareness, makanan Indonesia ini belum sampai at that level of recognition. Jadi kalau saya bilang, what is the potential food of Indonesian food doing well globally? I think tremendous potential. And saya berharap mungkin kalau misalnya kita bisa bawa makanan Indonesia lebih dikenal di kota-kota tersebut, itu juga menjadi daya tarik buat orang-orang ini bisa ngelihat Indonesia more than just Bali. Yeah. Ya kan? I think globally right now people still, oh Bali, yes I recognize Bali, yes I recognize, but how many of them recognize Jakarta as an international city? Kalau menurut saya mungkin secara familiarization, kalau melalui makanan-makanan Indonesia, kita bisa menjadi tambahan daya tarik buat orang-orang internationally to come to Indonesia. Artinya Ismaya Group ini juga membawa makanan Indonesia go global gitu ya, melalui kendaraan sejumlah perusahaan-perusahaan maupun restoran Ismaya Group tadi di beberapa negara. Betul. Interesting fact ya. Kita udah buka social house itu di Dubai for 10 years. The number one selling food, nasi goreng in our outlets in Dubai. Wow. Ya kan, dulu malah nasi goreng nggak ada di social house di Jakarta. Tetapi atas permintaan local partner di sana, kebetulan kita partnernya quite strong di sana, actually from the family of Imar Group, yang memang salah satu perusahaan yang sangat mengembangkan Dubai. Their request is to have nasi goreng in the menu. Dan they're correct. Actually, the number one selling item in Social House Dubai is actually nasi goreng. Demand-nya ternyata cukup besar ya. Sangat. Tapi ada nggak sih Pak tantangan dalam ekspansi di luar negeri dan juga ekspansi di dalam negeri? Kalau di luar negeri, every time you open a new concept atau a new store, you always have to adjust culturally to that city, to that country, ya kan. Jadi ya tantangan-tantangan tersebut ya it always happens. Cuman kalau misalnya if you're not flexible in changing the concept, the flavoring, ya kan, then you will have a problem. Kalau menurut saya, every culture has a different perception of food. Ya kan, kalau mungkin orang Indonesia itu memang kebiasaannya demen makanan yang lebih nonjok, lebih umami lah kalau kita ngomongnya. Tapi kalau kita buka di Dubai, they prefer something different. Ya kan, we have to adjust ya. In order for the concept to do better. Oke, berarti disesuaikan lagi ya dengan cita rasa lokal setempat. Nggak bisa cut and paste. Yang jelas makanan itu nggak bisa cut and paste. You have to adjust. Kalau misalkan ekspansi di dalam negeri sendiri, Pak, tantangannya apa sih? Apakah dari segi perizinan ataupun mungkin daya beli ini masih menjadi momok juga, Pak? Kalau menurut saya tantangan terbesar di dalam negeri supply chain-nya.
Karena kan buat kita buka banyak-banyak lokasi, kita kan mau pastikan bahwa I think providing good food is the basic of restoran. When people go to a restaurant, they expect good food. Tetapi yang membedakan antara good operation or not is actually how consistent can you be in delivering the food. Jadi kalau orang udah pernah coba makan TPC atau Osteria di Jakarta, pada saat mereka coba misalnya di Semarang atau di Surabaya, they expect the food to be consistent. Nah, untuk consistency to happen, itu perlu ada ketergantungan dengan supply chain dari central kitchen kita. Yang jelas kan kalau misal kita buka, kan kita juga ada buka ya di Lombok, di di luar kota, I mean Kalimantan lah, Sulawesi. Anytime that we have to cross the ocean, that's when it becomes a little bit more complicated because supply chain-nya kan yang jelas becomes the challenge lah ya untuk to make sure that how do we bring our products from our central kitchen to these locations and still in a condition that's optimal, ya kan? Supaya bisa memberikan rasa yang konsisten tadi ya Pak ya. Correct. Nah tapi untuk bisa menjaga konsistensi cita rasa dan kemudian kualitas tadi, artinya apakah central kitchen-nya juga akan lebih diperbanyak? Kita mesti perbaikin, kita mesti menggunakan food science, ya kan? How do we make it more supply chain friendly? Mungkin contohnya kalau ada sauce yang temperature sensitive, how can we make it not temperature sensitive? Ya kan? Tapi memang it is in consideration lah that as we expand more to outside cities, we have to maybe potentially build more central kitchen. Di tengah ekspansi yang dilakukan oleh Ismaya Group sejauh ini bahkan sudah eksis lebih dari 20 tahun di Indonesia. Nah mungkin dari beragam gurita brand yang dihadirkan Ismaya Group, top 3 brand yang paling berkontribusi besar terhadap profitable dari Ismaya Group ini apa saja sih Pak? Oke. Jadi kalau misal dari sales per store, yang jelas I think Sky is up there, ya kan? Osteria is up there. Tapi kalau dari jumlah titik yang kita buka, ya, we have brands like TPC, The People's Cafe, Journal, Kitchenette, ya kan. Walaupun mungkin Osteria sales per store is high, we have a limitation that not every city at this moment di Indonesia is ready to embrace that concept. Ya kan, jadi kalau kita ngomong kasarnya mungkin dari overall contributions, I think TPC is up there, I think Journal is up there, tetapi kalau dari contributions of profitability per store, I would say Osteria and Sky is up there.